Nah, by the way, itu gue awal-awal bandel itu gara-gara apa? Main cocet toh. Emang langsung aja, cok. Anjay. Di bocah kampret sih. Ya, apa toh? Ya, gue udah effort nih ler anjing. Ya guys, halo semuanya, selamat datang lagi di channel K17. Dari tepatnya konten keluh kesah. Toh, kaki lu toh. Nah, kan makin gak masuk lu, gak ngomong gak masuk lu, cok. Oke guys, selamat datang lagi di channel keluh kesah. Anjay. Ini gue podcast. Ler, lu mau sama-sama sini gak? Sini gak? Duluannya. Nah. Jadi anjing makin ke jauh. Ler, ya, Ler. Alah tai, lu putin full anjing. Oh. Kita tuh jomblo, Cok. Tapi pas pertama kali gue Ini ngomong kamera gue pegangin ya kalau lo ingin. jangan anjing. Kesel banget gue anjing. Gue kaget coba pas dia pertama kali gue cewek tuh seorang Subscribe dan jangan lupa like jauh, oi. Oke, lanjut lagi tadi. Gue masin doang suara gue, ada tau nggak? Kita tinggal disambungin aja guys ya. Ini gue tuh bertemu sama dia waktu kelas 9 doang. Waktu itu sebenarnya kelas 7 jadi gimana dulu? Sebenarnya kelas 7 dong. kelas 7 gue udah tahu lu, tapi kayak ya sekedar tahu aja, kayak belum kepengen kenalan. Soalnya kan gue males buat kenalan sama orang gitu ya. Lebih tepatnya kayak biar orang yang nyamperin gue sombong sih. Emang artis anjing. Tapi jujur ya, gue tuh kelas 7 kelas 8 tuh gue masih baik-baik aja. Gue masih baik-baik aja guys. Gue tuh masih aktif di OSIS, masih aktif Paskibra. Awal-awal gue bandel, jujur aja ini gue bandel tuh SMP. Tanya deh. Parah. Bandel parah anjing. Parah gue bandel SMP ini. Sampai Pak Polisi pun datang. Sampai Pak Polisi tuh coba tuh. Sampai kasus gue ini. Ya itu gue pribadi ya, bukan kayak satu angkatan atau enggak satu geng, enggak kan? Gue pribadi, Cok. Karena angkatan atas tuh satu kalau angkatan atas kita tuh satu angkatan ya. Si Fabilio. Fabil sama siapa tuh? Aduh lupa gue, yang kan sampai kena SP 17 kali. Toyo. Iya, Ardi Nah, Toyo. itu guys, gue kalau angkatan atas tuh satu angkatan Cok, kena Cok, gak tawuran. Kalau gue pribadi. Nah, Sebenarnya sih masalah apa ya? Yang sepele pun kadang digede-gedein sama guru-guru kita SMP waktu SMP tuh. Nah, by the way, itu gue awal-awal bandel itu gara-gara apa ya? Ya gue ngomong dulu ya. Gue pribadi dulu. Awal-awal gue itu tuh gara-gara gini Ler. Lo tau kan waktu kelas 8 itu gue terpilih Ya, jadi calon ketua OSIS. Sempet ada rumor waktu itu gue denger. Voting juga sempet Ler. Iya, tapi gue cuma denger rumornya doang. Dan bahkan kan gue juga sempat baca visi misi Ler. Itu kayaknya gue kagak Di lapangan, berarti lo gak masuk. Iya. Jadi gini, dulu tuh gue sumpah ya, nih guys, kalian bisa bayangin ya. Dulu kan gue OSIS nih. Berarti kan ketika gue jadi anggota kan gue punya ketua OSIS yang sebelumnya kan. Nah, lo bayangin nih guys, ketua OSIS yang sebelumnya itu nunjuk langsung gue pribadi sebagai ketua OSIS berikutnya. Anggota OSIS yang lain pun udah setuju nih. Bahkan guru-guru semuanya udah setuju gue jadi ketua OSIS. Wallahi, sumpah tuh. Lo nggak usah ikut ngomong kalau lo nggak masuk frame ya anjing. Anjing tuh. Justru demi Allah, tapi dulu tuh sampai voting ya gue menang, Cok. Voting tuh gue berdua nih. Gue sama satu lagi namanya Jadep, perempuan. Itu balap-balapan gue. Tapi yang menang Jadep sih. Jadep. Cuman Jadep tuh nggak mau jadi ketua OSIS. Dia mau jadi wakil dan gue jadi ketuanya. Dan sumpah itu tuh kan gini loh, gue tuh jadi sebelumnya kan gue sekolah di Jakarta. Nah, gue tuh dipindahin Ler ke Bekasi Ler, gara-gara gue tuh bandel di Jakarta Ler. Ya efek, kalau gue saat itu gue mikirnya itu adalah efek broken home. Oke, itu efek broken home. Tapi nyatanya itu emang gue aja jangan tolol. Karena efek broken home itu sebenarnya nggak ada. Tergantung dari kitanya. Banyak Ler? Tergantung dari kitanya aja. Mau seberat apapun masalahnya, kalau pemikiran kita cetek ya bakalan kayak gitu, rusak hidup. Ah, itu yang malah gue ambil, kan goblok. Nah, jadi gue pindahin ke Jakarta, ke Bekasi. Tujuan itu biar gue lebih baik lagi Ler. Biar gue lebih baik nih. Iya. Sekarang gini Ler, gue kelas 6
gue pindah kelas 6 SD nih, gue dapet NIM lumayan tinggi, ya kan. Terus juga gue gak pernah bikin kasus, pernah sih bikin masalah juga pernah, cuman masih aman lah. Oke. Sampai gue masuk SMP unggulan nih, saat itu kan unggulan tuh, unggul banget tuh dulu cok, gila lo tuh sekolah unggul banget pada masanya ya, jangan sebut jadi spill sama sekolahnya. Nah, bukan pada masanya, dari angkatan empok gua juga. Empok gua tuh lulusan tahun 2005. wah anjing, gue baru setahun cok. Lo baru lahir kan lu? Baru lahir gua. Gua udah itu setahun. empok gua yang kedua. Yang pertama tuh 2001. Masuk SMP, Lulus. SMP. Oke. Nah, SMP mana tuh gue lupa tuh ler ngentot. Unggulan. Oh iya, sampai unggulan tuh masanya kan. Gue masuk tuh ke SMP itu tuh kan. Bangga gak tuh? Bangga lah. Kalau gue enggak. Kalau gua bangganya ya karena gua nerusin jejak empok gua. Enggak. Oke, kalau karena ada penerus, lo penerusnya lu sebagai penerus. Kalau gue tuh enggak ada. Emang gue sih bangga, tapi buat yang lainnya tuh kalau gue kurang bangga. Kayak ya udah biasa aja ya. Iya. Lo gimana ya? Jujur guys, gue cuma bilangin sama kalian semua sebagai calon orang tua atau bahkan udah sampai jadi orang tua. Selagi anak kalian lelaki, ini lelaki ya, khususnya lelaki. Karena gue pribadi laki-laki yang biasanya bebas, hidup bebas segala macem, atau enggak laki-laki itu kan lebih tepatnya dominan. Mereka emang katanya dominan, tapi mereka butuh kasih sayang. Pasti. Jujur, Pasti. lu bandel tapi lu butuh kasih sayang nggak sebenarnya? Pasti. Ya kan? Nah, kadang anak yang udah kasih sayang tuh suka bandel karena masih pengen lebih perhatian, tapi mereka gengsi untuk memintanya. Oke guys, nah jadi buat orang tua atau calon orang tua kedepannya nanti tolonglah, selagi dia belum menikah, perhatiin dia sampai kapanpun itu pesan dari gue. Karena gue pribadi pun sekarang gue masih butuh perhatian dari orang tua gue. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang udah membaik. Nah jadi pada saat itu tuh mereka kurang bangga sama gue. Sampai lo tau kan kelas 7 tuh gue aktif banget coy. Gila, orang mana yang gak kenal sama gue coy? Coba, gue waktu kelas 7 siapa yang kenal gue ya? Kagak ada sih kayaknya. Kan kenal semua kan? Iya. Gila lo, anak kelas 3 kenal gue, anak kelas 2 kenal gue, guru-guru kenal gue, sampai OB, terus penjaga kantin, sampai yang jualan juga kenal gue coy. Karena saking aktifnya gue saat itu. Wallahi, tanya dia nih. Iya, aktif banget, udah kayak cacing kepanasan. Anjing, cacing kepanasan gak tuh? Tapi wallahi gue tuh dulu tuh aktif banget ya, sumpah. Aktif banget coy, gue aktif banget. Sampai kan gue jadi ketua, jadi OSIS kan? Iya. Dipilih jadi OSIS tuh, sama si Raja tuh dipilih. Iya. Bukan Raja, sama Ari. Oh iya. Kan si Ari tuh awal kan si Ari. Siapa sih namanya yang cewek tuh? Angkatan kelas 3. Ari, ada nih sewa Ari. Angkatan kelas 3, Cok. Aduh gue lupa. Angkatan Gilang sama Yusuf. Aduh kagak tahu gua. Ya pokoknya itulah. Iya. Sama anak kelas 3 juga, gue dipilih langsung jadi OSIS kan. Gara-gara saking aktifnya gue. Masuk kan tuh gue OSIS sekbid 1. Padahal dulu tuh gue alim banget nih. Dulu tuh gue sumpah tapi gue punya sahabat lu namanya Denis. Nih buat lo Denis ya. Lo tuh lost kontak sama gue sampai sekarang, dari lo pindah kelas 8 lost kontak sama gue sekarang. Gue tuh kangen sama lo ngehe, karena gue punya fotonya waktu gue lagi korban potong kepala kerbau berdua sama dia. Sumpah gue kangen banget sebenarnya sama Denis cok. Denis tuh kan, lo tau kan Denis kan? Tahu lah, gue berdua tuh terlalu aktif cok. Gue berdua terlalu aktif sumpah. Sampai kadang-kadang lu tuh dijuluki biji sama dia. Iya cok, saking aktifnya gue sama si Denis. Lu tuh sumpah, lu tuh gue aktif banget. Bahkan gue sampai gila waktu OSIS pun gue berdua tuh kayak biji cok. Iya. Ya kan, waktu dia OSIS juga gue berdua-duaan. Padahal dia sekbid berapa ya? Dia sekbid 3 tuh. Dia ada sekbid kan? Iya sekbid, cuma gue sekbid 1. Sekbid 1 itu keagamaan, sekbid 2 itu keamanan, sekbid 3 itu apa ya gue lupa. Aku jangan nanya gue banyak ada 9 apa 10 sekbid gitu. 9. Ada 9 sekbid tuh kan. Gue sekbid 1 keagamaan. Nah, gue tuh rajin banget sholat duha, azan setiap zuhur tuh gue rebutan azan tuh gue sama Denis tuh rebutan azan zuhur. Bahkan Jumatan juga gue azan, Cok. Waktu Jumatan gue azan, Cok, sumpah. Waktu azan tuh gue Jumatan aja. Nah, itu tuh dulu tuh gue saking aktifnya. Nah, karena aktif itu sampai kelas 8, gue tuh ditunjuk langsung sebagai ketua OSIS. Berarti kan lo gimana ya? Berarti kan mereka keluarga gue tuh minta gue kan gue lebih baik lagi. Sama gini, pandangan lo sebagai ketua OSIS tuh baik gak? Baik. Nah, karena kan gini deh, lo kan tahu kan sebab aktifnya gue. Iya. Wajar nggak kalau lo capek? Wajar nggak kalau lo sakit? Wajar nggak? Wajar lah, manusia mah kayak gitu. Kan karena lo kan saking aktifnya lo nih, energi lo habis kan. Nah, keluarga gue tuh mandangnya, gue tuh mikir gue males, mikirnya gue tuh kayak mas-masan sekolah, kayak gampangin sekolah, tentang deket, gak masuk. Padahal tuh gue emang sakit ler gue ler. Pusing, demam, tuh wajar anjing, lo capean cok. Manusia bukan Cuman, robot. Keluarga gue tuh nggak ada yang gimana ya, cuma nenek gue saat itu yang tahu gue. Keluarga gue tuh nggak ada, karena mereka sibuk semua nih, entah uak gue, emak gue. Terus mereka cuma mikir tuh gue tuh malas-malasan sekolah, yang padahal
mereka nggak tahu gimana gue tuh di sekolahan. Nah nih saksi gue di sekolahan waktu gue kelas 7 sampai kelas 9, dia yang tahu gue. Walaupun gue gak kenal dia waktu kelas 7 kelas 8, tapi dia pasti tahu gue karena gue tuh saking aktifnya gue. Iya. Aktif parah. Sampai semua job desk OSIS juga gue ambil ya, ingat banget gak lo? Semua event gue selalu ada anjing. Nah, di situ ler gue tuh apa ya? Kecewa sama keluarga gue gara-gara gue nggak dibolehin tuh OSIS. Wah, gue kecewa berat, gue benar-benar kayak mereka tuh maunya gue mau lebih baik lagi, tapi Kagak didukung. nggak didukung kebaikan gue Iya. gitu kan, mimpi gue keinginan gue tuh nggak didukung. Akhirnya ler, kalau lo mau tahu ler, gue setiap kan waktu kelas 9 itu kan gue kan sekolah Jakarta Bekasi tuh, Cipinang Bekasi tuh gue tuh, ya kan. Gue sekolah kan gitu tuh, naik kereta kan, tiap pagi berangkat jam 3, pulang naik angkot lagi. Itu gue sampai supir angkot siapapun ya, pokoknya semua supir angkot, gue cerita, gue ngomong kayak gini ler, Kang, gue nangis di angkot anjing, gue nangis di angkot kayak emang jadi ketua OSIS itu buruk ya, gue kayak gitu ler, saking apa ya, saking kecewanya gue sama keluarga gue pengen nangis cok, karena gue nggak punya tempat cerita. Di saat itu nenek gue udah meninggal, di saat itu nenek gue udah meninggal, jadi gue nggak punya tempat untuk bercerita, nggak punya gue tempat untuk bercerita ler. Gue nangis di angkot, cuman ya udah ceritanya masuk angkot karena gue nggak punya tempat cerita saat itu. Terus akhirnya di situ lah titik awal gue tuh bandel, kekecewaan gue karena gini, gue jujur ler, di saat itu gue mikir gini ler, anjing mereka pengen gue jadi lebih baik lagi, tapi ketika gue lebih baik mereka nggak support, ya udah gue bandel lagi aja. Iya. Dan akhirnya apa yang terjadi, Ya. sampai sempat di DO gue gara-gara apa gara-gara ini di sekolah. Dan dia salah satu orang yang gue ajakin ngerokok di sekolah waktu kelas 9. Di mana? Ruang komposter. Hujan-hujanan, nungguin di dalam ruang BK sejam 2 jam, keluar menggigil. Itulah bandelnya gue dulu. Tapi sebelum itu gue sempat DO. Tapi gue baik lagi ler. Iya. Gue baik lagi gara-gara si Kinyong. Kinyong laporin ke dinas pendidikan. Iya. Maksudnya gara-gara ngerokok di DO gitu kan. Pede banget kata gue pas gue tahu dia ngelapor, anjing nih bocah pede banget. Kata gue cok, gue kaget anjing, gue lagi santai cok, gue lagi nyarian sekolahan kan Iya. sama nyokap gue. Telepon gue sama guru BK gue, tuh besok kan masuk sekolah ya. Hah, kaget gue anjing. Pasan gue di DO anjing, gue jadi sekolah lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah. Iya. Akhirnya gue lulus walaupun ya di rumah kan sih. Ya seenggaknya lulus enggak kayak ya temen kita lah. Oh iya. Tiba-tiba langsung masuk sekolah lain. Padahal masih bisa kesempatan buat masuk lagi double. Ya, entar gue sensor slow. Iya, maksud gue saat itu tuh gue bener-bener bandel gue tuh gara-gara kecewaan gue. Hal wajar orang tuh kecewa. Dan gimana ya? Tergantung orang itu menariknya kekecewaan itu kayak gimana. Ya syukur-syukur dia cuma diem. Tapi biasanya yang diem itu lebih membahayakan. Lebih membahayakan. Mendingan mengekspresikan. Tapi terkadang mereka tuh sebenarnya mengekspresikan itu supaya kita tuh ke-trigger gitu loh. Iya. Kalau dia tuh butuh perhatian. Nah, maksud gue gini loh. Kalau ada anak kalian yang bandel, teman kalian yang bandel, cobalah kalian rangkul. Mereka cuma butuh kasih sayang, mereka cuma butuh perhatian. Tapi rata-rata anak yang bandel tuh anak-anak yang labil. Bagaimana kan? Ini lagi. Ya tapi rata-rata anak yang bandel kayak gitu yang suka rokok, masih belum pada saat umurnya, terus kayak ngelakuin hal-hal yang mungkin bisa dibilang sampai dikatain sampah masyarakat, itu rata-rata anak-anak yang labil, yang baru puber. Ya. Atau mungkin terbawa lingkungan. Kalau dibilang terbawa lingkungan sih tergantung kitanya lagi. Iya ler, maksud gue terbawa lingkungan ler. Gimana ya? Kan lu bilang kan labil kan, berarti kan dia nggak punya pendirian ler. Iya. Berarti kan terbawa lingkungan sebenarnya. Kalau misalkan dia labil tapi dia emang anak rumah, nggak mungkin kayak gitu ler. Tapi kadang ada aja sih anak rumahan yang kayak gitu. Contohnya Jarang sih sebenarnya. iya. Jarang Tapi Ler. tapi sekalinya yang kayak gitu lebih parah dari anak kampungan. Iya bisa narkoboy. Benar. Nah maksud gue ini loh ler. Berarti kan gue tuh sebenarnya emang anak baik-baik ler. Iya. Kelihatan dari muka lo kadang. Kadang anjing. Ini sebenarnya gimana ya? Gue nggak mau bilang broken home itu ditolong-kasihkan, enggak. Semua tergantung orangnya. Ya katanya adik gue fine-fine aja nih sekolah. Karena apa? Diperhatiin sama nyokap gue. Kalau gue
kurang lah pada saat itu. Ya begitulah, kurang lah pada saat itu, benar. Cuman gimana ya, dari situ kan tuh gue bandel banget tuh ya kan, bandel sebandel-bandelnya ya kan, sampai lo ketemu gue lagi tuh di Pas SMK gua kelas 11 lu kelas 10. gimana Pas ketemu lagi tuh dari ML sebenarnya, waktu gua kelas 11 lu kelas 10 mungkin waktu itu. Iya, karena kan gue gap year 1 tahun. Iya. Tapi gua nggak tahu lu udah masuk SMK atau masih pesantren ya. Itu gue udah keluar ya. Oh, udah. Keluar ya. Berarti- Keluar pesantren malah. Berarti Gue udah ngomong kok di podcast gue yang klarifikasi tuh, gue udah ngomong ya masalah yang kata gue gap year 1 tahun itu, gue nganggur 1 tahun itu, gue udah ngomong sama kalian semua. Dan ini lanjutannya. iya. Itu gua lagi login ML lah. Tiba-tiba kata gua siapa Kiting kalau nggak salah waktu itu ya. Niko ya? Iya, gue kiting. Kiting siapa ya? Gua rada lupa. Gua chat lagi. Ini Alvin. Iya, ini Pace lu siapa? udah pace, Oh, ini iya. pace. Ya intinya gitulah. Terus kata lu, ini siapa? Dalam hati gua, anjing nih anak sering kayak gitu sama gua juga, malah lupa. Iya, tapi jujur guys, gue tuh mabok waktu SMP. Ya. Dan gua terbawa arus sama dia. Tapi enough. Gue tuh SMP, gue emang sering mabok saat itu. Sampai gue SMA kelas 1. Dan abis itu gue bener-bener stop. Ya mungkin masih tipsi-tipsi lah ketika gue lagi galau, atau kalau lagi nemenin dia galau. Itu pun gue suka kayak, udah Gan, stop, ayo berhenti. Gue ngajakin lo untuk berhenti kan. Iya. Gue ngajakin lo untuk berhenti, cuman dia itu masih agak susah. Nah, Tapi alhamdulillah sekarang gua udah berhenti total. total, nah, sama kayak gue kan, udah berhenti total. Nah, dulu tuh gue kalau sekarang gue lagi galau nih, pelarian gue tuh gak tau sinyal nih, begini, nih, kayak dia nih. Nah, tuh lagi gue Tok, buto. kiu. Nah, dia itu dia. Pelarian gue di dia. Pelarian gue tuh di dia ketika gue lagi galau, supaya gue gak mabok, gue ngobrol sama dia. Dan dia adalah teman pesantren gue yang gue pernah ngomong juga di podcast gue yang mana ya, gue lupa anjing. Kayak gue pernah ngomong deh tentang namanya butuh itu. Nah itu dia orangnya. Dia temen gue waktu di pesantren. Ya apa ya, juga kita kenalan secara kebetulan gak sih tuh, secara nggak sengaja sih tepatnya. Adalah pokoknya lu ntar di next podcast ya, kalau enak mau podcast. Anjing emang nih anak tuh nggak mau podcast, cok, monyet. Lanjut lagi Ger. Nah kan kita ketemu tuh pas kita SMA Iya. kan. Waktu itu gue lagi di mana ya? Aku tahu intinya gua lagi di rumah itu gua chat. Ya lo waktu itu gue sampai lupa dia karena dulu tuh dia di belakang temen gue mulu, di belakang si Tommy kan. Iya, Tommy. Kalau waktu gue lagi kontrakan dulu tuh numpang di emak. Kagak, gue itu udah di belakang Ginyong. Oh di belakang Kinyong lo ya? Bukan belakang Tommy lagi ya? Gue belakang Tommy itu cuman kelas 7, kelas 8. Kelas 8 udah kagak sih. Soalnya kelas 8 tuh teman sekelas gue kayak Tori, Sultan. Oh anak baik-baik semua, Iya. anak baik-baik semua. Gue mau bandel juga kayak mikir-mikir lagi, Cok. Iya kayak. Nah, itu maksud gue. Kenapa gue sampai lupa ketika dia ngechat gue? Ini Pace ya? Gue bilang ini siapa anjing ya kan? Gani yang mana anjing? Gue benar-benar lupa lah. Gue benar-benar kayak Iya. siapa sih anjing? Bener-bener gue sampai sebenernya kayak, karena dia tuh di belakang temen gue mulu. Jadi ketika gue lagi di Ngumpul kontrak gitu lah. kumpul, itu nggak pernah gimana ya? Ngobrol langsung. Nggak pernah ngobrol langsung. Paling kalau gue diajak ngobrol baru gue nyaut gitu. Dan gue tuh jarang banget ngobrol sama lo. Lebih tepatnya Iya. gue seringnya sama si Kinyong. Ginyong kok. Ya kan? Tommy. Kalau nggak Ken. Ken. Kinyong sama Ken tuh gue seringnya Kinyong, Ken, terus si siapa ya? Umam, Ijal. Nah itu dia doang kan yang sering ngomong. Iya. Lalu dia nggak pernah gue jarang ngobrol sama dia. Nah sekarang ini baru gue sering main sama dia karena temen gue cuma 2 sekarang. Dia no tuh lagi no sama dia. Jujur aja temen gue cuma 3 kan. Temen ya, Iya. temen. Kalau sahabat gue 1. Ada di Ya? aman, emang kendor. Agak berisik maaf ya, karena lagi mentakbiran. Jadi gue tuh sahabat cuma 1 lah ya, dari kecil banget kan. Namanya Jaki tuh yang di podcast gue sebelumnya tuh ada tuh. Bangsat lu ya, lu mau nyetel lagu lu anjing lu. Lu anjing cok, lagi podcast malah mau nyetel lagu, anjing emang nih. Gue terus ketemu dia, akhirnya tuh gue baru nongkrong lagi sama lu tuh pas Mau puasa. Enggak, bukan. Malam tahun baru. tahun berapa tuh ya? Tahun kemarin. Bulan November apa bulan September gue lupa, 2023. 2 tahun yang lalu dong, kan udah 25 sekarang. Iya. Oh iya berarti, emang iya? Tahu lah. Itu nongkrong di mana nih? Nongkrong di rumah lu.
pertamanya. Gue Oh, langsung iya. mampir. Oh Di Walu. iya. Terus Gua gak lupa lama ingat. nih anak datang. Enggak, gue bawa dia justru. Iya, Gue bawa iya. dia. Gue main sama dia. Gue masih butuh tuh awal-awal. Gue itu gue tinggalin tuh, gue masuk ke dalam rumah, gue bayangin berdua, katanya deket aja ngobrol sampai sekarang anjing. Cowok tuh emang gampang, coba temen, cowok. Ah, butuh Iya, berapa berapa hari? hari, 3 harian gue ngobrol sama dia. Cowok mahalnya, tai. Ya mahal-mahalnya masuk friend. Nah, jadi gimana ya? Nah, itu kan selama gua sebelum gue yang namanya di titik gua saat ini. Dimana tuh gue tuh sempat bandel, gue tuh yang sebenarnya tuh gue anak baik-baik gitu. Sebenarnya Iya. gue tuh punya potensi untuk kayak gimana ya? Gue tuh punya potensi untuk hidup lurus sebenarnya kan, Ler. Pasti. Cuman ya itu karena kurangnya support, ya kan? Sama halnya kayak gimana ya? Sama siapa? Disupport sama Abah. Kan ini mau ke pesantren nih. Lu sini enggak? Lu mau podcast apa enggak anjing? Ya. Ikut-ikutan aja anjing, enggak mau ikut podcast juga. Iya, jadi itu kan versi ketika gue lagi SMP. Nah, sebenarnya gue pengen ngobrol versi pas lagi pesantren, cuman anak anjing gini nggak mau masuk frame layer anjing. Nah, jadi waktunya nantinya juga. Ini kalau masalah pesantren nanti podcast berikutnya ya. Tapi ini gue disclaimer dulu. Tak bener-bener gue tuh nggak pernah punya kasus. Pernah punya kasus, tapi ya gue tuh jujur aja ya, sebenarnya waktu gue gap year itu nggak ada tertekan dua arah. Gue udah ngomong kan di podcast gue yang klarifikasi, gue tertekan dua arah. Dari pihak keluarga gue kadang datang ke gue, kadang nyunguk gue sama sekali. Pihak sekolah neken gue untuk bayar apa nih situ tuh SPP uang pangkal segala macam ya belum lunas ya kan. Akhirnya gue kan tertekan tuh. Nah itu gue benar-benar cabut dari asrama. Iya nanti aja bahasnya. Maksud gue cuma gue belum disclaimer doang, disclaimer gue coba bahas asrama. Dan situlah titik awal gue tuh yang gue bilang sama kalian. Kalau gue tuh sempat gawe apaan aja. Gue gawe apaan aja dulu Ler. Sampai akhirnya gue kerja tuh enak. Alhamdulillah sebagai penjualan lah dulu, bukan jualan narkoba ya, bukan bro. Gue jualannya minyak wangi parfum gitu saat itu. Sampai pokoknya sebenarnya sih gue telat ketemu dia, Cok. Sebenarnya kan gimana ya? Yang nemenin gue saat gue lagi berkelana saat SMP, lagi bandel-bandel SMP tuh kan nama lu, Ginyong, Tommy, Ken, terus Ijal, Kela, Umam. Itu gue pengen sebenarnya kayak gue thank you banget nih sama lo semua yang nemenin gue waktu gue susah. Gue juga pengen gue lo orang tuh ngerasain pas gue seneng. Cuman saat itu gue bener-bener lost contact parah semuanya. Soalnya gue waktu SMP kagak megang HP. Gimana deh? Waktu SMP tuh gue kagak megang HP. Batul dibilangin kagak megang HP sama sekali. Gue megang HP tuh itu kelas 1 SMK, itu pun masih joinan lah sama mak gue. Yang bener-bener pribadi tuh kelas 11 mau ke kelas 12. Itu pas lo ngecek gue. Iya. Lo lagi PKL waktu itu ya? Lo bilang kan? Belum. Lo lagi PKL waktu itu bilang lagi di bengkel ya? Udah gue lupa. Oke, lo lagi di bengkel ya? Lo bilang gue bilang ya di sini nih, gue di warung iya, nih, iya. warkun. Lu gue lagi PKL. Ya udah gitu. Gue inget banget. Dek, nyalain lampu deh. Ini deh. Nyalain lampu ini. Enggak. Gue pengen coba ngeliat bagus kayak. Enggak apa anjing, podcast ada jeda-jeda. Ya anjing. Nah, soalnya apa bagus lu pengen ada pala lu gitu. anjing ada kepala gue jelek. Aduh jadi begini ya. Iya kan baru bilang aneh. Mulai lagi. Udah nggak apa-apa lah, anjing jadi keling dong, katanya jadi hitam anjing. Katanya jadi hitam. Matiin lampu. Tau. Asaran dua. Goblok, udah kayak lampu jelek anjing, enggak. Bohong anjing. Udah matiin aja lampunya biar. Kalau lagi streamingnya udah berak. Berarti emang masih jauh lihat. Iya. Berarti emang masih jauh jaraknya. Berarti emang gue harus munduran lagi. Biar lebih oke lagi. Nah, baik lagi lah. Kita lu kemana sih? Gabut, Sini makanya aja sini dong. ikut podcast. Gabut ini ikut podcast, yang gue dibilang ikut podcast.
Dan gimana ya? Ya sekarang pun gue lagi berusaha untuk semaksimal mungkin belajar karir gue lagi. Ya gue gimana ya? Ya lo bisa ngeliat lah dulu seberapa bandelnya gue, Iya, pasti. seberapa terjatuhnya kehidupan gue, naik turunnya gue. Lo coba deh, jujur deh, ketika lo ngeliat gue yang sekarang gimana Ler? Pandangan lo ngeliat gue yang sekarang gimana Ler? Kaget. Apa yang bikin lo kaget? Seorang Alpin yang menurut Aja dong, sini dong. seorang Alpin yang menurut gua waktu SMP tuh bandelnya udah kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang maaf ya gua bahasanya itu nyakitin sampah masyarakat waktu itu. Dan sekarang berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi hidupnya. Yang dulu mungkin gua kurang tahu kepribadian lu, tapi menurut gua waktu itu lu bener-bener yang namanya anak laki-laki kekurangan kasih sayang, perhatian dan segala macam, sekarang tuh ya membaik lah. Jujur ya Ler, jujur. Iya, itu pandangan gua ke lu, makanya kayak anjing ini Alvin yang gua kenal apa bukan. Bahkan waktu gua ajak minum lagi waktu itu sempet kan lu nolak, kayak gua udah kagak bisa gini-gini lagi. Perasaan waktu itu lu yang Oh, ngajakin udah gua. rumah gua nggak sih? Yang waktu Yang lo gua bawa McD. Rumah kagak. gue kan udah gue Awal mulanya kan gua bukan bawa McD, apaan? yang putih. Oh, iya. Iya, kan lu sempet nolak, tapi kan gua paksa. Iya, itu kan gue masih cuma 1-2 kali Iya. doang, satu dua shoot doang kan, 1-2 shoot doang. Ya kata gua, ini Alvin yang gua kenal waktu SMP kagak, soalnya beda gitu loh. Dulu gue maniak banget Ler, tau kan lo sebotol Iya, bisa sendiri gue aja. iya. Soalnya waktu SMP tuh yang ngajarin gua kayak gitu tuh nih. Nah pas itu lah, mana nih anak yang dulu ngajakin gua minum. Bahkan waktu ajan masjid itu, soalnya kontrakan yang lu tinggalin dulu kan deket banget sama masjid. Jaraknya sekitar mungkin 10-20 meteran dari masjid. 25, ya kan? Waktu ajan bodo amat, mau ajan mau kaget tetap minum. Itu kontrakan ngebul asap rokok mulu, ya kan? Mana gua ditawarin minuman expired, anjing. Oh, ale. Iya. Aduh. Enggak sponsor. Enggak. Dua, waktu itu 2 jenis lah sama yang teh. Oh iya. Ini burung. Teh burung yang di Bukan. Brazil. Iyo, Oh iya. ikan burung kan? Burung iya, teh burung. Teh Iya. burung yang ada di Brazil warna biru. Pas gua lihat ceknya, anjing udah berapa tahun nah. Oh, bayangin tuh dulu seberapa bandelnya gua. Tapi waktu itu yang minum, sempet ada yang minum siapa ya? Gua lupa deh. Si Ken, Cok. Oh iya. Kayak udah minum anjing. Ingat banget gua kayak dengan PD minum. Rasanya aneh ya. Mana itu di kulkas banyak banget. Gitu. Nih gua disclaimer ya. Jadi saat waktu gue SMP itu gua kan sempat kabur dari rumah, kabur dari sekolah because something problem. A big problem ya, big problem. And then gua tuh sempat tidur di rumahnya Kinjong. Iya. Sempet juga tidur di parkiran bareng sama anjing tuh, kalau lo inget tuh anjingnya si Babe. Iya. Gitu tempat juga gue tidur di parkiran gelap-gelapan sama anjing tidur bener-bener liar gue dulu tuh, bener-bener kayak gak punya rumah. And then sampai akhirnya gue tuh diajakin sama Empok. Empok punya ditawarin kontrakan, cuman Empok tuh nggak mau. Lu tinggal sana dah. Ada kursi kok, main Empok buat tidur mah bisa kalah. Ada kipas ya sih, situ ada kipas ya, ada kipas. Nah, ada kipas. Akhirnya gue tinggal di situ. Gue tinggal di situ. Tapi gue nggak sekolah, gue masih kabur-kaburan, masih nggak mau sekolah, masih mogok lah. Jadi gue masih mau gue cuma mau ngedistract keluarga gue kalau soalnya gue tuh masih mau butuh perhatian loh, gitu loh. Gue butuh support loh. Cuman katanya malah mereka tuh salah mengartikan bahwa saya itu gue malah bandel. Sebenarnya makanya sekali lagi gue bilangin sama kalian semua yang mungkin calon orang tua saat ini yang nonton podcast gue ini, gue mau bilangin sama kalian semua, jangan pernah capek untuk ngasih perhatian ke anak, karena anak cuma butuh itu doang. Karena kan pada dasarnya kan kewajiban orang tua adalah menafkahi secara bentuk lahir dan batin dan keuangan keluarga kan, kebutuhan. Nah, kebutuhan tuh banyak, bukan cuma tentang uang, tapi tentang waktu, komunikasi, perhatian sama anak itu juga wajib. Jangan pernah dikurangin. Mau kalian sibuk apapun, tapi luanginlah waktu 1 jam 2 jam lah minimal buat anak kalian. Karena itu sangat berharga buat mereka. Bener?
karena itu sangat berharga buat mereka. Dan satu lagi, jangan pernah mematahkan semangat anak. Dalam bentuk apapun itu. Ya. Nah, itulah alasannya kenapa gue sama adik gue. Jangan sini. Jadi gue kan emang kehilangan sosok figur seorang ayah ya. Gue jujur. Nih, Jan. Lo dari kecil, dari umur berapa tahun tuh ya? 2009, kelahiran 2009 ke 2015, berarti lo baru umur 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun kan waktu itu kan lo? Yang waktu ayah nggak ada. Nah, lo kehilangan sosok figur ayah kan, jujur. Terus sini dong deketan ngomongin demi, ya kan? Iya. Siapa yang merhatiin lo ketika lo kehilangan sosok figur ayah? Siapa? Kakak. Kan? Siapa yang peduli perhatian sama masa depan lo? Kakak. Siapa yang ngajarin lo untuk terus sekolah segala macem, bahkan sampai ketika gua udah kerja parfum itu, siapa yang support lo ketika lo tuh waktu itu kan lo lagi sebut main FF kan, main game kan? Gua ngejanjiin apaan sama lo? Temen. Diamond FF kalau misalkan apaan? Itu kita lagi ngomongin mic. Kalau bisa dapat ranking. Bisa dapat ranking, tapi nyatanya apa? Agak. Allah emang. Tapi jujur, gue emang gimana nih? Gue nggak mau ngerasain, gue nggak mau nih. Jadi ini bontot nih, ngerasain apa yang gue rasain, kekurangan sayang, kekurangan perhatian, mendapat support dari keluarga. Gue nggak mau ngerasain itu. Tapi sekarang, lo mau apa juga pasti gue bakal usahain, bener gak? Lo mau bola, lo mau apapun itu pasti gue bakal usahain. Karena gue nggak mau nih dia harapan satu-satunya dalam keluarga gue yang nggak ngerokok, yang pokoknya gue berusaha semaksimal buat dia sebaik mungkin lah. Makanya lo jangan ngecewain nih abang lo yang berusaha buat banggain lo, support lo, jangan kecewain. Karena dia udah ngobrol kan sama gue kan. Iya udah. Nah ya udah, ntar next time ngobrol lagi sama gue. Ya deh, thank you. Oke. Ya, thank you. Itulah. Gue ini adalah bukti. Karena gue bisa ngeliat dari adik gue sendiri ketika gue nyemangatin dia, support dia. Gak ada tuh dia tuh bandel, gak ada. Bahkan nih Ler ya, gue pernah ngegepin dia, ngepot. Kan dia udah boleh teman nyokap gue ngepot kan. Gue nggak marah, gue nggak ada marah sedikit pun, gue nggak ada marah. Karena marah itu yang membuat dia makin takut untuk jujur. Iya, pasti. Coba deh Ler, coba deh. Lu kalau misalkan diinterogasi secara baik-baik lu bakal jawab legowo gak? Legowo. Ketika kalau ditanya dengan bentak-bentak, marah-marah, yang ada malah apa? Kesel. Malah takut kan? Yang ada kayak lu cuman kayak udah lu nggak mau jawab, lu diem doang. Sampai lu digebukin juga, lu mau dipukulin juga lu bakal diem doang. Iya. Yang ada ujungnya bohong, bener gak? Ujungnya bohong kan? Nah, Kalaupun jujur juga dengan cara terpaksa. gua nggak mau dapat jawaban tuh yang bohong. Gue jujur, gue nggak butuh kebohongan hanya untuk menenangkan gue sesaat. Iya. Gue lebih baik lo jujur tapi nyakitin gue. Kalau gue itu. Dan jujur, gue adalah orang yang paling menghargai kejujuran. Ini adek gue. Dia berapa kali bermasalah sama gue. Gue tanya berkali-kali. Ketika dia bohong, gue malah keras. Gue main tangan. Jujur gue main tangan. Gue keras ke adek gue keras. Karena ya gue sini memerankan gue sebagai sosok ayah ya. Gue mau membentuk karakter dia. Gue nggak mau gue takutin sama dia, tapi gue mau dia seganin gue. Dalam artian lu mau hormatin gue sebagai kakak lu. Dan di sini gue matiin lu gitu loh. Iya. Gue keras sama dia, gue kalau misalkan dia bohong. Tapi kalau dia jujur, gak ada satupun kekerasan yang gue kasih ke dia, gak ada. Ya dia gimana lagi nih. Itu gue bilang, gue kalau ketika dia jujur, yang ada gue malah kayak, oh ya udah, enough ya, cukup, udah. Yang dilakuin lagi. Itu yang gue lakuin. Janji sama gue, janji. Karena kalau misalkan lo ngulangin lagi, gue bisa lebih parah lagi. Karena gini, cara gue bukan ngancem ya, lebih tepatnya gue kayak, lo tahu kan seberapa kerasnya gue bilang gitu sama dia. Kalau lo ngelakuin lagi, gue bisa lebih keras pada itu. Terus gue juga ngomong sama dia dari hati ke hati, gue tuh sayang sama lo, gue tuh peduli sama lo. Kalau lo mau ngerasain apa yang gue rasain dulu kan, lo tahu gue tuh bandel kayak gimana. Gue terbuka sama adik gue bandel kayak gimana, gue terbuka segala macam, gue cerita. Karena gue kasih gambaran ke dia bahwasannya kalau nggak diperhatiin lo bisa kayak gitu loh. Kalau nggak diperhatiin, nggak dilihatin tuh kayak gitu loh. Dan lo bersyukur nih, lo gue liatin, lo nggak salah arah segala macam. Mau pada salah arah, gue tegur, gue ngobrol baik-baik sama dia, gue lurusin lagi. Iya, jalannya. Nah, itulah sosok figur ayah sesungguhnya. Makanya cok, gue udah mikirin nikah. Karena gue mikir kayak, ya udah gue, insya Allah, gue parenting gue udah cukup, udah bisa, komunikasi gue udah bisa, dan gue kayak
karena gue udah pernah ngerasain rasanya gimana nggak ada kasih sayang, gue kayak waktu gue punya anak nanti gue pengen kayak ngasih sayang tuh lebih gitu. Pulang kerja ngobrol dulu sama anak, segala macam sama anak, segala macam kayak gitu loh. Pengen gue. Jadi apa ya? Ini podcast ini tuh isinya tentang apa ya? Apa baik dah Dia sih sebenarnya isi podcast ini tentang kehidupan sehari-hari lebih tepatnya dampak ketika lu enggak mendapatkan kasih sayang, kasih sayang ya. perhatian. Dampak broken home yang sebenarnya bukan kesalahan kita tapi kesalahan orang tua kita lebih tepatnya. Tapi gue nggak nyalahin orang tua di luar sana, gue nggak nyalahin semuanya, karena gue yakin masih banyak orang tua yang peduli, cuman anaknya yang bandel. Iya. banyak juga banyak Salah banyak satunya gua banyak orang yang mana broken home ya. hampir Iya hampir sih. Oke jangan dibahas masalah pribadi. Maksud gue banyak di luar sana juga ada yang anaknya memang gimana ya, orang tua itu udah kasih sayang berlebih, udah kasih sayang lebih, perhatian yang lebih, support yang berlebih, tapi anaknya yang bandel ada juga. Dan itu adalah anaknya yang salah apa? Salah pergaulan. Duh, hidung gue gatel. Jadi nggak cuman orang tua yang salah, tapi ada juga anak yang salah. Tapi jangan lupa juga nggak cuman ada anak durhaka, tapi ada juga orang tua durhaka sama anak. iya. Contohnya adalah apa yang orang tua gue lakuin ke gue, karena nggak ada tuh kewajiban dia untuk kayak gini. Anak ada kewajiban untuk menghormati, menghargai, sopan santun sama orang tua. Tapi orang tua juga punya kewajiban untuk apa? Tanggung jawab ke anak segala macam. Semua kebutuhan anak tuh masih tanggung jawabnya dia. Selagi anak itu belum menikah, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, masih kewajiban orang tua. Karena kalau udah menikah itu beda cerita lagi. Mungkin kalau udah kerja, mungkin anak udah gak butuh yang namanya kebutuhan keuangan. Iya. Tapi anak masih butuh Kasih kebutuhan kasih sayang, support dan segala macam. So, buat kalian semua, come on. Yang bikin anak bandel itu, yang bikin anak apa ya? Dia itu anak jadi berantakan. Selain pergaulan juga pengaruh dengan orang tua. simpelnya gini cek, jati diri seorang anak tuh ada dari orang tua, tergantung orang tuanya. Gimana tuh maksudnya, gimana tuh? Kayak jati diri lu, apa jati diri gua ya, contohnya jati diri gua gitu, jati diri gua kayak masih pelimpan karena orang tua gua waktu itu sibuk nyari uang. Gue tahu sibuk nyari uangnya gara-gara ya kebutuhan pokok, tapi bukan berarti setelah orang tua lu ngelakuin kesibukannya masing-masing sampai nggak ada waktu. Seenggaknya nemenin anak buat belajar lah. Lanjut dulu, Ler. Gue mau minum, Ler. Ya gitu. Dan bukan berarti juga seorang anak tuh ngegampangin peran orang tua, karena kita nggak tahu permasalahan orang tua di luar sana. Memang setuju. Tapi yang namanya orang tua itu wajib ngasih pengertian ke anaknya. Karena emang anak tuh nggak selamanya mengerti keadaan keluarga kayak gimana segala macam. Kalian cuma butuh kasih pengertian, bukan kasih bentakan, bukan kasih omelan. Jangan dan juga bukan malah kalian melampiaskannya ke anak. Nah, itu salah besar. Karena kebanyakan gitu tuh orang tua tuh. Mereka berantem sama istrinya, atau berantem sama suaminya, lampiasnya ke anak. Guys, anak itu bukan samsak. Anak itu bukan tempat sampah. Bukan tempat sampah untuk kalian tuh ngebuang asak-asaknya, bukan. Ini yang sering gue lihat, Ler, soalnya Ler, di luar sana, Ler. Bahkan gue sendiri pun sempat ngerasain, Ler. Gue sendiri sempat ngerasain. Anak itu bukan jadi tempat pelarian kalian, guys, bukan, guys. Tapi anak itu adalah tempat kalian untuk menenangkan diri. Justru jadikanlah anak itu sebagai pengingat kalian, reminder kalian ke bahwasannya lu tuh punya anak. Bahasa gampangnya obat lah. Ya, obat penenang lu. Malah bukan jadi saksak atau tempat sampah, bukan, cok. Dan benar, gue setuju. Jati diri anak itu dibentuk dari orang tua. Dan yang bentuk itu apa? Ya, supportnya. Supaya anak tuh tahu jati diri tuh kayak, oh gue pengen jadi ini. Jadi support. Iya, support, terus perhatiin, jangan sampai salah langkah. Kalau misalkan emang salah langkah, ya dibenerin, bukan malah Dibentak. jadi dibentak, malah kagak. Kasih pengertian. Kasih contoh. Gini, jujur ya, lu udah gede. Lu umur berapa sekarang? OTW 20. OTW 20. Lu masih gak suka nggak ketika lu dia kasih saran malah dibentak, dimarahin?
Ya kagak suka gue. Ujung-ujungnya lo malah ngedumel, malah makin bandel gak? Iya. Atau enggak kayak udahlah gue capek lah, hanya malah gini-gini. Iya, Bener gak? keluar gue langsung. Ya kan? Kalau semisalnya nih, lo ketemu gue, lo yang salah posisinya, lo yang salah. Apa yang gue lakuin ke lo? Ya lu ngarahin gue walaupun kayak ngejelasin kesalahan gue. Oke. Terus kayak lu ngasih tahu poin-poin yang penting, kayak lu kalau ngelakuin kayak gini lu bakal kayak gini, lu kalau ngelakuin kayak gitu lu bakal kayak gitu. Intinya ya kalau misalkan kita nemu ruang buat cerita sama seseorang tuh yang tepat ya, Oke. kita kayak bakal oh iya gue salah kalau posisi lagi salah. Jadi malah kayak malah mengakui kalau salah kan? Oke. Nah, begitupun kalian kalau orang tua, kok anak kalian salah, kasih pengertian secara pelan supaya dia tuh kalau supaya dia tuh tahu kalau misalkan dia salah. Kalau lu bentak, yang ada dia malah makin jadi. Jujur Ler, dari sekian banyak masalah yang lo alamin, lo cerita ke siapa? Lu, Saat-saat inilah, terakhir ini. gue pendem sih. Hah? Gue pendem. Enggak, yang pas lo ketemu gue. Oh, ya ke lu. Apa yang lo dapetin ketika lo cerita sama gue? Dapat Jadi, pencerahan. jujur, Iya, dapat jujur. pencerahan. Kayak gue dapat pencerahan kalau gue cerita sama Alpin atau Pace yang gue sering serbut. Kadang gue dapat pencerahan ya setelah gue cerita ataupun pas saat gue cerita. Kalau setelah saat gue cerita itu gue kayak di jalan tuh gue sambil mikir, gue sambil cerna perkataannya si Pace, kayak oh apa gue kayak gini ya bakal terjadi kayak gini juga ya, atau oh gue kalau ngelakuin kayak gitu apa bakal terjadi kayak gitu. Dan setelah gue pikir-pikir ya memang ada betulnya perkataan dia tuh, oh ternyata bener gitu. Dan coba jujur deh, gue pasti kalau ketika ngasih saran gue nggak cuma satu, pasti gue ngasih lebih. Misalkan nih dia ada masalah, taruhlah ribut sama ya kita, misalkan kita lo ribut sama orang tua lo. Ketika gue dengerin nih siapa ya, gue juga sebenarnya kalau gue tipe orang yang mau dengerin dua arah, dari pelaku maupun korban. Gue pengen kayak gitu, cuma kan karena kan kita nggak mungkin nih, ya kan dia kan orang tua dia, gue kan nggak mungkin dong kayak orang tua dia nggak mungkin dong. Makanya gue selalu bilang sama dia, coba deh Ler, jujur sama gue, lo cerita aja, lo mau lo salah ke mau lo salah, lo jujur aja. Gue juga nggak pernah menghakimi satu pihak, gue nggak pernah. Jujur sama gue, pernah gue menghakimi kalau salah. Kalau misalnya ntar nih orang tua lo salah tapi lo yang gue salahin, pernah nggak lo gitu? Nggak pernah kan? Justru gue malah kayaknya tengahnya nih. Oke, kalau misalkan orang tua lo kayak gini ya udah deh lo coba dulu ngobrol segala macam. Karena gimana ya, gue bukannya kayak gue sok-sokan segala macam, enggak, karena gue emang nggak pernah ngerasain seperti itu, tapi gue nggak mau temen gue ngerasain apa yang gue rasain. Dampaknya mungkin gue gede masih harmonis, mungkin ya kan kok gue belum tentu harmonis nih gitu kan. Gue ngambil pengalaman gue dari keluarga gue sendiri supaya kayak Ler emang lo mau kayak gue keluarga gue, Ler emang lo mau kayak gini endingnya, Ler emang gue selalu ngasih gambaran ke orang-orang cerita sama gue, selalu berusaha untuk ngasih gambaran kayak ini lo dampaknya lo. Kalau kalian nanya lo di umur segini kok lo bisa banyak tahu segala macam, ingat pengalaman dan cerita itulah yang bikin lo banyak apa ya, Jadi banyak guru. bukan jadi guru Ler, gue nggak mau menggurui, tapi Kagak, maksudnya pengalaman itu bakal jadi guru kita dibuat untuk di masa depan. oke, pengalaman kita akan jadi guru untuk kita masa depan. Iya. Nah itu yang gue dapetin dari banyak relasi teman-teman gue dulu, kenalan gue dulu. Bahkan jujur aja deh, gue sama gue akhir-akhir nongkrong jarang. Gue lebih sering nongkrong sama siapa? Teman-teman bos gue. Kenapa? Ya relasi. Karena gini loh, kalau kalian mau upgrade diri kalian jangan gengsi guys buat ngobrol sama lebih tua. Gak salahnya anjing. Lo mau dibilang mau dicap suatu lo ketuaan lo segala macem, gue nggak peduli anjing. Gue nggak peduli lo mau bilang gue ketuaan lah, lo mau gue bilang gue cari muka lah, gue nggak peduli. Yang penting nambah wawasan. Nah itu nambah wawasan, nambah relasi. Sometimes ketika lo udah upgrade diri lo butuh kenalan lebih luas lagi, lo bisa Iya, karena dari pengalaman yang lebih tua dari kita. dan lo bisa lebih antisipasi ke depannya karena lo udah punya gambaran dari mereka karena mereka udah ngalamin. Mungkin gue ada seberapa yang nggak gue alamin, tapi gue punya gambaran dari mereka semua, jadi gue bisa berbagi ke dia atau ke orang-orang. Makanya itulah kenapa gue bikin channel Telegram keluh kesah
ini gue taruh linknya di deskripsi ya buat lo semua yang mau cerita, mau kalau mau di konten buat podcast kayak begini, nggak usah pakai muka, nggak usah, yang muka gue doang. Nanti gue bakalan gue record dan gue upload ke YouTube, gue ngobrol sama kalian semua, berbagi cerita. Gak ada salahnya kok berbagi cerita, justru dari cerita kalian lah bisa jadi gambaran untuk mereka semua mungkin yang belum pernah ngalamin, supaya mereka bisa antisipasi, atau mereka yang sedang mengalami mereka punya solusi. Itu poinnya, poin dari bercerita. Dan yang pasti gue bakal tetap menjaga keprivasian kalian semua, itu udah pasti, karena kan kalian cuma suara doang, nggak pakai muka. Kalian boleh juga pakai nama samaran, silakan, nggak masalah juga. So gue cuma pengen lo semua nggak ngerasain apa yang gue rasain, nggak punya tempat cerita, nggak punya tempat untuk pulang, nggak punya tempat untuk berkeluh kesah. The next podcast adalah gue sama cewek gue. Kayaknya ya kali ya, ini udah mau sejam juga sih Ler, anjing kaki gue pegel banget. Ler, lu pegel gak Ler? Sama, apalagi posisi duduk gue kayak gini. Gue di sila aja pegel banget cok, anjing. Gue naik sebelah. Ya beginilah ya guys, namanya masih merintis. Jadi apa adanya dulu aja, yang penting kita jalanin dulu aja. Oke guys, Dan jangan lupa bersyukur. itu bener Ler. Selama ini walaupun gue terlihat jarang dilihat orang, gue mungkin bisa dibilang jarang keluar, tapi gue kayak apapun, sekecil apapun yang gue dapetin, gue selalu berusaha buat bersyukur. Itulah poinnya. Kayak ya sekarang ini gue selalu bersyukur dengan apa yang gue punya ya. Nggak tanpa perkembangan ini semua, ini semua ini adalah bentuk bersyukurnya gue terhadap apa yang gue punya, dan yakin bahwasannya semua masih di dalamnya. Ini yang gue dapetin semua. So poin dari podcast kali ini adalah jangan pernah capek untuk kasih perhatian ke seorang anak, jangan pernah capek kasih sayang ke seorang anak, dan jangan pernah lupa untuk meluangkan waktu untuk anak. Dan terakhir, di sini semua peran itu berguna, Sangat penting. sangat penting buat teman gue. So jalankanlah peran kalian sebaik mungkin, karena bisa membentuk banyak orang. Ya, So keluh kesah di sini, Alvin Sigifari di sini. Muhammad Yani Maulana. See you in the next podcast. Sabar dulu, Apa terakhir. tuh? Dan buat seorang anak mau dimanapun berada, jangan pernah gengsi sama orang tua. Wah, itu benar tuh poin paling mahal, Cok. Itu Karena- poin paling mahal. Karena kalau lu gengsi, bakal hancur hidup lu, apalagi lu pendem semua masalah lu, entah itu masalah keluarga, teman, percintaan, atau apapun itu. Tapi benar memang. Ya jadi benar lagi dah. Oke, jadi memang pada dasarnya buanglah gengsi kepada orang tua kita. Percayalah diri terhadap diri kita. Gue yakin semua pasti bakal berjalan Iya. lancar. Karena mau bagaimanapun tempat pulang yang paling nyaman buat diri kita sebagai anak itu ya keluarga atau orang tua. Ler, orang tua gue udah banyak, Ler, gimana Ler? Ya, semakin bagus dong, semakin banyak. Ya lu semakin tapi Kenyataannya Ler, ya Lu udah tahu nggak usah kan, Lu? diambil buruknya. pada saja adalah kalau misalkan memang kalian nggak apa ya, kalian gini nih, orang tuanya gini nih, ya kan LDRan nih, orang tua LDRan nih, kalian harus pilih salah satu yang mana kan harus kasih lebih kayak sayangnya. Bukan kalian pilih kasih, tapi kalian lihatlah dampak apa yang kalian dapetin dari kedua orang tua itu. Kalian yang tahu karakter orang tua kalian yang tahu sifat orang tua kalian. So tetaplah hormatin dia, siapapun itu yang kalian pilih. Teman yang kalian pilih itu tetap hormatin, tetap anggap dia sebagai orang tua, tapi kasihlah bentuk kayak lo tuh butuh dia. Namanya gimana ya? Kayak yaudah, kalau pilih nyokap lo, yaudah lo fokus ke nyokap lo, tapi lo tetap menghargai bokap lo, ataupun sebaliknya begitu ya guys ya. So jangan pernah apa gengsi, percaya, dan juga harus percaya diri, dan baik lagi jangan lupa untuk bercerita, karena tempat paling utama adalah cerita ke orang tua kalau bisa. Kalau emang itu ringan ya, kalau Iya. berat banget kayak masalah pribadi terserah lu, tapi lo benar-benar terima jawaban dia. Kalau misalkan emang lo percaya untuk cerita sama dia, Karena lo- itu solusi, Ya. bukan jawaban. ya. Dan mungkin dari orang tua lo tuh bisa dapat doa segala macam ya, itu hal penting. So apa ya, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe bro, jangan lupa. Dan jangan join grup gue di link di bawah nih, deskripsi, untuk kalian kumpul cerita, saling berbagi cerita, karena gue pengen cerita kalian bermanfaat untuk orang lain. Itu yang gue pengen. So keluh kesah di sini, Alvin Sigifari di sini.
Gua Muhammad Gani Maulana. See you in the next podcast. 1, Bye-bye. 2, 3, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gua awal nggak salah, kesal akhir salah. Enggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.